Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, sekarang kita masuk pelajaran selanjutnya yaitu adab terhadap harta dan contoh keseharian. Jadi, kalau punya harta harusnya diapain gitu? Diapain hartanya dalam keseharian kita. Jadi kalau kita punya harta, diapakan hartanya? Dalam Al-Quran dan hadis telah ada tuntunannya bahwa setiap orang yang mempunyai aset atau harta ya, atau apa saja, baik rumah maupun kendaraan atau tanah, harus menunaikan hak-haknya. Di antaranya pertama, bekerja atau memproduksi. Jadi dalam Al-Quran itu kita harus bekerja untuk mencari harta. Karena kerja itu adalah ibadah daripada tidur, ya kan? Kerja. Nanti kita kerja itu bukan tujuan menumpuk harta, tapi bekerja nanti kalau ada rezeki tambahan, kita kasih ke orang lain. Nah, itu. Terus kalau kita punya harta ya kita investasikan. Ya biar orang lain yang tidak punya harta tapi punya tenaga bisa mendapatkan manfaat dari harta yang kita investasikan. Kemudian harta itu harus terdistribusi. Jangan harta itu mengendap. Kalau tak mengendap itu nggak ada manfaatnya. Kan misalnya kalau ada uang 10.000, orang bisa makan sekampung gitu. Gimana caranya? Misalnya nih ada yang punya duit 1.000, dia butuh makan nasi padang. Dia beli nasi padang 10.000. Orang nasi padang dia butuh makan bakso, beli bakso 10.000. Orang beli bakso, butuh telur, beli telur 10.000. Jadi kan uang 10.000 jalan terus. Jadi semua orang mendapatkan manfaat. Tapi kalau uang 10.000 disimpan, ya sudah. Tidak bisa beli masakan padang, tidak bisa beli bakso, tidak bisa beli telur, tidak bisa beli sayur, dan segala macam. Uang itu harus terdistribusi, harus jalan dia, biar dia mengeluarkan manfaatnya. Kemudian, uang itu harus dikembangkan. Ya, jangan dibiarkan ngendap. Jadi kalau ngendap dia tidak berkembang, nanti busuk dia. 4 hal itu kita akan belajar. Pertama, adab keseharian kita terhadap harta itu apa? Kita harus bekerja dan memproduksi, ya kan? Ketentuan dalam syariat dulu dan bekerja. Syariat Islam mewajibkan kita pada setiap orang untuk bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Kerja gitu ya. Jadi apapun pekerjaannya yang penting halal. Ini harus kerja, keluar rumah. Makanya pepatah itu mengatakan bergeraklah. Bergerakan itu adalah berkah. Berkah kita sehat, bergerak, berpikir. Orang kalau di rumah aja duduk-duduk aja nanti stroke. Kepalanya nggak jalan, otaknya nggak jalan, di stroke ya. Terus syariat itu melindungi pemilikan harta. Jadi sebenarnya syariat itu melindungi pemilikan harta. Jadi orang kalau sudah punya harta, dilindungi. Jangan ada orang yang mengambilnya secara paksa. Itu kan, dilindungi. Terus yang ketiga, saya melarang orang untuk merampas harta orang lain. Jadi kalau itu ketentuan syariat. Jadi harta itu kalau kita dapat, walaupun harta itu sebenarnya milik Allah, tapi kalau kita dapat ya kita gunakan dulu, gitu kan? Dan tidak ada orang yang boleh merampas harta orang lain dengan cara riba, dengan cara nipu, dengan cara mencuri, itu nggak boleh. Ya, itu dalam agama kita. Terus Imam Bukhari dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an qala la ayakhuzan ahadukum hablah. Jadi ini Nabi, sehinggalah seseorang itu mengambil tali, kemudian dia pergi mencari kayu di hutan atau di gunung. Kemudian dia mencari kayu untuk dibakar dijualnya. Kemudian dia dapat makanan dan bersedekah, atau bersedekah dengan yang dia bekerja. Itu lebih baik baginya daripada minta. Jadi Allah dan Nabi itu menyuruh kita untuk bekerja. Terus hadis Nabi itu yang terkena itu, sehingga Daud itu bekerja makan dari tangannya sendiri. Nabi yang sudah sibuk mendakwahkan agama kepada kaumnya, Nabi Daud itu bekerja, ya kan? Nabi rata bekerja. Misalnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun
Mereka sibuk dengan dakwah mereka, tapi mereka tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ya kan? Terus yang kedua, ya kita adab keseharian kita terhadap kita itu harus kita investasikan. Tujuannya investasikan apa? Supaya harta itu terdistribusi, gitu kan? Bekerja mencari pendapatan hukumnya wajib agar bisa mandiri dan menunaikan kewajiban finansial. Jadi hukumnya wajib ya untuk bekerja. Setiap penghasilan yang dihasilkan oleh usaha itu menjadi hak milik penuh bagi pengusaha tersebut dengan syarat halal. Terus saat ada kelebihan setelah ditunaikan zakatnya, dana tersebut harus tetap menjadi aset produktif. Jadi gitulah kira-kira diinvestasikan ya. Terus ketentuan investasi harta, salah satu perjanjian investasi adalah bagi hasil. Misalnya ya ada 2 targetnya. Saat dia memiliki kemampuan untuk mengolah hartanya sendiri, ya udah kelola sendiri. Kemudian seluruh resiko dan tanggung jawab di tangannya dan segala keuntungan dia. Tapi di saat dia tidak mampu, dia bisa memitra dengan orang lain. Dia yang punya modal, orang lain yang mengelola, disebut musyarakah. Jadi ada 2 ketentuan dalam investasi, baik kelola sendiri maupun dikelola oleh orang lain. Kemudian keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Dia belajar juga keuntungan dan risiko. Jadi dalam kaedahnya itu al-kharaju bid-dhaman. Risiko itu atau keuntungan itu sesuai dengan risiko. Jadi kalau risikonya tinggi maka keuntungannya tinggi. Itu dalam konsep investasi ya. Kemudian harta itu harus terdistribusi setelah investasi. Kemudian harta itu harus terdistribusi seperti yang saya katakan tadi. Kai la yakuna dulatan bainal aghnia, supaya harta itu tidak bergiliran di orang-orang kaya aja. Harus orang miskin juga. Orang miskin kan butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh sandang, pangan, papan gitu. Jadi harta yang berkah itu adalah harta yang berjalan, bukan harta yang mendem gitu. Jual beli seperti kalau cara untuk investasi bisa dengan jual beli. Jual beli itu bisa murabahah, jual beli untung atau ijarah sewa menyewa atau istisna. Istisna itu ya bikin baju, bikin itu istisna, atau salam. Jual beli salam gitu kan, kayak pre-order itu. Atau investasi bisa dengan mudharabah, ada orang yang menginvestasikan dia sebagai investornya, atau musyarakah gitu kan. Kemudian akad-akad sosial, kalau agar misalnya ada orang-orang yang tidak mampu atau dia cacat, ya bisa dipinjamkan uang atau diberi zakat atau diberi sedekah atau diberi wakaf. Itu model-model cara mendistribusikan harta biar dia bermanfaat. Terus harta itu harus dikembangkan, ya, tidak dibiarkan ngendap, itu harus dikembangkan, ya kan? Ayat Nabi, ayat Al-Quran, ya allazina amanu inna katsiran minal ahya wa ruhba la ya'kuluna amwalahum bil batil. Banyak orang-orang beriman, semuanya banyak dari para anak itu rahib gitu kan, rahib itu ahbar, itu rabi-rabi, rahib gitu kan, benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil. Orang-orang yang menyimpan emas disimpannya aja, tidak dikembangkannya. Pada hari kiamat nanti itu akan dipanaskan di neraka jahanam, kemudian akan disetrikakan kepada dahi, lambung mereka. Jadi menjadi bahaya kalau tidak dikembangkan harta tersebut karena tidak bermanfaat. Atau ya Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak orang yang menumpuk-numpuk harta sampai dia masuk dalam kubur, enggak ada manfaat. Ya kan, enggak ada manfaat dari hartanya. Harusnya kan harta itu kita gunakan selama kita hidup. Kalau sudah masuk kubur, enggak ada gunanya lagi. Terus innal mu'minuna alladzina idza dzukiru wajilat qulubuhum idza tuliyat ayatuhu alladzina yuqimuna sholata. Diinfakkan hartanya. Jadi hartanya diinfakkan. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Karena hartanya tersebut ketika diinfakkan dia menjadi pahala. Hadis Darul Qutni. Barang siapa yang mengumpul uang dinar atau dirham, logam emas atau perak yang tidak dipersiapkan untuk memberi piutang atau tidak diinfakkan di jalan Allah, maka itu adalah harta simpanan yang akan dibakar nanti pada hari kiamat. Itu hadis riwayat Darul Qutni. Man dafa'a dananir aw darahim aw tibrin aw fiddatin wa la ya'udduha li ghairi
li gharimin wa la yunfiquha fi sabilillah fahuwa kanzun yukwa bihi yaumal qiyamah. Nanti akan dibakar di hari kiamat. Ya kan? Dalam syariah, setiap aset tidak boleh menganggur, tapi harus dikembangkan agar ada pertambahan nilai dan menguntungkan pemilik dan para pihak-pihak yang terkait. Dikembangkan terus, karena dalam mengembangkan itu akan mendatangkan pahala. Dah. Baik, sampai di sana pelajaran kita hanya bab 3. Ya, agak sedikit bab 3 ini insyaallah. Nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.